Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Nafis dari SD semester 2 dan di samping saya ada Ibu Ita sebagai narasumber. Kali ini kita akan membahas mengenai prestasi dan kesesuaian tahap perkembangan pada siswa kelas 5. Oke, untuk Ibu Ita dari sekolah mana? Dari MI Brunosari. Sebelumnya kan ngajar di kelas 5. Sebelum ngajar di kelas 5, ngajar di kelas berapa? Saya sebelum mengajar di kelas 5, di kelas 4 sudah pernah, di kelas 6 sudah pernah. Nah, kan pasti ada yang namanya perbedaan. Untuk perbedaan yang paling mencolok di antara kelas 3 tersebut. Itu perbedaan di apanya? Perbedaan di anak atau Akademik. perbedaan di akademik? Akademik yang akademik dalam kelas sendiri. Oh, kalau perbedaan akademik ya otomatis di kelas 3 sama 4 ya lebih sulit di kelas 4 gitu kan, karena kalau tingkatan semakin naik kan otomatis pembelajarannya kan semakin sulit dan semakin luas. Untuk anak-anaknya sendiri, Kalau untuk anak-anaknya ya semakin naik tingkatannya juga untuk tingkat kesulitan, tingkat di mungkin di sikapnya atau di sikapnya juga, karena nalarnya kan juga semakin bertambah, otomatis juga pastinya semakin sulit juga. Jadi semakin kelas kita naik tantangannya juga semakin naik. nah, untuk kelas 5 sendiri, apakah ada kompetensi sekolah apa saja yang sudah pernah diikuti oleh anak-anak? Oh iya, kalau untuk kelas 5 itu banyak ya yang sudah kita ikuti. Terutama kita pernah ada porsema. Jadi kita ada tiap 2 tahun sekali itu porsema, sama 1 tahun sekali itu porseni. Nah, kalau untuk itu tingkat kabupaten ya, tingkat Purworejo, MI Purworejo, kita udah dapat juara voli, juara 3 se-MI. Kemudian kita ada lompat jauh itu harapan 4. Kemudian untuk ini badminton itu putri juara 3. Kalau misal untuk tingkat kecamatan kita ada lomba gerak jalan, itu PBB tingkat kecamatan juara 3. Nah, Selain yang olahraga, kalau selain olahraga untuk akademi kita pernah ke mana? Jepara. Jadi waktu itu kita ikut porseni, ikut lomba yang kiroah, yang ini kita terus lomba puisi, kita maju tingkat provinsi, itu mewakili seluruh MI di Purworejo di Jepara. nah dari melihat performa akademik tersebut, apakah sudah ada tahap perkembangan anak yang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Kalau tahap perkembangan anak ya kita sudah sesuai, walaupun kita masih tahap belajar ya, karena setiap anak itu kan kemampuannya berbeda-beda. Jadi ya pelan-pelan. Jadi ada anak yang memang sudah sesuai, ada yang belum. Nah, kita nanti kalau misal ada anak yang belum sesuai dengan ini ya perkembangan akademik yang diharapkan, itu biasanya kita kasih pelajaran tambahan. Untuk metode pemilihan menunjukkan siswa yang untuk ikut lomba Itu kita ininya pertama di minat bakat. Jadi kita di setiap hari Jumat itu ada seperti pemilihan minat bakat. Misal pertamanya kita ini dulu, siapa yang kita kan ada pramuka, ada tari, kemudian ada kiroah, ada tahfidz, kemudian ada yang olahraga. Jadi pertama kita masuk tiap kelas, kemudian kita iniin ke atas siapa yang mau ikut nari. Nah, kita mereka tunjuk tangan. Jadi biasanya kalau mereka itu suka, mereka tunjuk tangan. Nah, di situ dari setiap misal setelah ekstra nari kita lihat kira-kira ini yang mumpuni mana. Nah, itu nanti kita baru ikutkan di perlombaan. seleksi mungkin atau Ya, seleksinya itu. Jadi kalau misal kan kalau dalam satu latihan itu kan pasti terlihat tuh mana anak yang betul-betul bagus, mana yang tidak. Nah, nanti yang bagus kita olah kembali seperti itu. untuk anak sendiri pesannya Untuk untuk kedepannya untuk siapa?
anak-anak. Untuk anak-anak kedepannya semoga ya semakin apa ya, belajarnya semakin rajin, semoga menjadi anak yang pintar, bermanfaat untuk sekolah, untuk orang tua, menjadi kebanggaan orang tua, dan menjadi siswa yang berprestasi. Terakhir, untuk pesan untuk teman-teman yang menonton nanti, untuk kita sebagai calon guru masa depan. Oh iya, untuk sebagai calon guru masa depan, teruslah semangat dalam mendidik anak-anak kita, teruslah belajar. Kemudian kita belajar itu tidak menjadi guru itu tidak harus semata-mata mengajar, tapi kita juga harus sama-sama belajar dari anak didik kita. Semangat! Ya, itu apa yang disampaikan oleh Ibu Ita. Semoga bermanfaat bagi kita sebagai calon didik di masa depan yang akan datang. Amin. Terima kasih.